kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu pagi hari ini dalam siaran online Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Kita akan mengawali ibadah ini, tapi sebelumnya Bunda mau cek dulu. Adik-adik sudah pada mandi belum? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Oke, berarti siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, Alkitab dan persembahannya. Oke, Bunda harap sekarang adik-adik siap dan kita mau mulai ibadah dengan memuji Tuhan. Semua berdiri? Sudah berdiri? Oke, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 127. Haleluya, haleluya. Untuk itu kita akan berdoa secara bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama ya. Ikuti Bunda semua. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan sudah memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga pagi hari ini kami dapat memuliakan Tuhan lewat ibadah Minggu Pelayan Anak. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau baca Alkitab. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari pertama, pertengahan sampai dengan selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari KC 337, kami sebagai anak-anak. Pembacaan hari ini terambil dari Kisah para Rasul pasal 28 ayat
17 sampai 29. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-28 saja, yang berbunyi, "Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi pasti sudah baca Alkitabnya kan? Nah, di pembacaan Alkitab kita tadi, ceritanya masih berhubungan dengan Injil, atau lebih tepatnya, pengabaran Injil. Masih ingat kan apa itu Injil? Minggu lalu baru dibahas loh, masa udah lupa? Ayo kakak ingatin lagi ya. Jadi Injil itu adalah kabar gembira, kabar sukacita tentang penyelamatan manusia melalui Tuhan Yesus. Adik-adik, di cerita kita tadi itu bercerita tentang Rasul Paulus yang mengabarkan Injil, membagi kabar sukacita itu ke semua orang. Tapi ternyata nggak mudah loh, banyak banget tantangan. Mulai dari dia dijauhin, dimusuhin, dicemooh, bahkan sampai-sampai dia di penjara loh. Tapi semua tantangannya itu tidak bikin dia berhenti. Dia tetap melanjutkan pengabaran Injil itu, mulai dari dengan cara dia tetap berbicara sama orang yang jauhin dia, dan ketika dia di penjara, dia ngirimin surat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai rekan pelayan Tuhan, dan sebagai sahabat Tuhan, seharusnya juga mengabarkan kabar sukacita itu, membagikan Injil itu ke orang-orang. Caranya gimana? Mungkin ya, adik-adik ada yang mikir, kan aku masih anak-anak, masih anak kecil. Terus bukannya tugas kayak gitu harusnya Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak dan Ibu majelis? Nggak kayak gitu. Masa nanti ketika besar nggak ada yang jadi pendeta, nggak ada juga sih yang ngabarin Injil? Aneh dong. Nah, ngabarin Injil ini bisa melalui perbuatan, perkataan. Misalnya nih yang mudah, membantu orang tua, teman, ataupun orang yang di jalan yang butuh bantuan kita. Bahkan ya yang paling susah, orang yang kita benci sama orang yang benci kita tuh kadang tuh aduh ngeselin banget. Lalu kita juga harus setia dalam pelajaran, dalam tugas yang dikasihkan orang tua, karena memang sudah jadi kewajiban kita untuk mengerjakannya. Lalu kita tidak boleh merusak kepercayaan orang tua dan guru. Dan yang paling mudahnya aja nih ya, senyum ketika kita ngobrol, kita dimanapun. Kalau ngobrol sama temen yang cuek, ngeselin mukanya, pasti males kan bawaannya, bete, rese. Coba kalau misalnya sambil senyum, gembira, sukacita, pasti lebih asik tuh ngobrolnya. Lalu ketika kita mengobrol, kalau sama teman bahasanya nggak sama kan dengan guru, dengan orang tua. Masa kita ngobrol sama teman pakai bahasanya yang ya baku banget, formal banget, itu pasti kayak bosan nanti. Lalu ketika sama guru, kalau kita ngobrol sama guru, ngobrolnya kayak sama teman, gak sopan kan? Masa kita tiba-tiba, Bu, ada tugas loh minggu lalu. Pasti nanti dicap jelek banget kan, karena gak bagus bahasanya. Nah, melalui contoh tadi, kita tahu sudah kan, kalau mengabarkan Injil dan membagikan kabar sukacita itu tidak harus dengan kata-kata yang dirangkai panjang sampai jadi khotbah, apalagi sampai jadi pidato. Tapi bisa melalui kegiatan kita yang paling simpel. Lalu kalau misalnya kita dapat tantangan, entah kita lagi sakit, entah kita bertemu dengan orang yang kita benci tadi, orang yang benci sama kita, tetap harus kita baik sama mereka, kabarkan Injil itu kepada mereka. Caranya kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sama Dia, minta pertolongan sama Dia, minta Dia berikan bantuan kepada kita. Lalu bisa juga nih kita cerita sama orang tua, kita curhat, misalnya, "Pak, tadi aku ketemu nih sama temanku, ngeselin banget. Masa ngobrol aku nggak dilihat, mukanya cemberut lagi." Kalau misalnya kayak gitu, siapa tahu nih ya, pernah orang tuanya juga mengalami hal yang sama, bisa kasihkan kita saran, bisa kasihkan kita masukan dan kritik yang bagus buat kita lakukan ke depannya. Jadi
kita harus kabarkan firman itu, kabarkan Injil itu, dan sukacita itu ke semua orang. Kepada siapapun, ketika kita dimanapun, dan di saat yang bagaimanapun, kita harus mengabarkannya terus menerus tanpa berhenti. Jadi, apakah adik-adik sudah mulai membagikan kabar sukacita itu kepada orang lain melalui kegiatan sehari-hari? Jika belum, ayo kita mulai hari ini. Dan yang sudah, tetap lanjutkan ya. Jangan pernah berhenti dan tetap semangat. Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak punya tugas khusus nih. Berhubung minggu depan kita 17-an. Jadi tugasnya adalah buat atribut yang merah putih. Atributnya terserah. Bisa ikat kepala, bisa gelang, atau mungkin yang mau bikin pendeng, pakai baju seragam, boleh banget. Nanti bisa dikirim, boleh difoto, boleh di bumerang. Kirimnya ke bawah sini ya. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga kami dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat membagikan Injil itu, membagikan kabar sukacita itu kepada semua orang Tuhan. Di saat yang bagaimanapun dan dimanapun Tuhan, Engkau berkati kami semua. Juga saat ini kami berdoa untuk dunia ini Tuhan, tempat kami tinggal. Tuhan berkati dalam setiap permasalahan yang dihadapi, mulai dari virus yang mewabah, bahkan sampai keributan dimanapun. Engkau berkati, Engkau lindungi kami semua Tuhan, agar kami terlepas dari semua mara bahaya itu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kegiatan pembelajaran, setiap kegiatan permainan kami Tuhan, di rumah Tuhan, Engkau berkati kami semua. Dan jika kami ada yang perlu untuk keluar, tolong Kau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, agar kami selalu terlindungi dari penyakit, agar kami tidak terserang Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami, untuk semua orang yang berada di sekitar kami Tuhan, dalam setiap kegiatan masing-masing Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan, agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Inilah doa kami yang kami jelaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Nah persembahan tadi sudah disiapkan, dikumpulkan, dan nanti orang tuanya bawa ke gereja ya. Oke, sambil persembahannya dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan hari ini, berkatilah agar berguna bagi orang lain. Ampuni dosa kami, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 289, Yesus kawan anak-anak, baitnya yang pertama dan yang ketiga ya.
kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau ibadah minggu pagi hari ini kami sudah dapat melakukannya. Biarlah Bapa, apa yang kami boleh lakukan, baik puji-pujian, firman Tuhan yang sudah memberi kami kekuatan, serta doa kami dan persembahan yang kami berikan, semuanya itu biarlah berkenan ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan menjaga kami, baik adik-adik kami semua sepanjang 1 minggu ini. Biarlah kami ada dalam naungan kasih sayang Tuhan, dan kami boleh beribadah berkumpul kembali pada minggu depan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikian ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati kita.